Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tiara Estefanesa Putri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad lainnya. Yang pertama ada akad sarf. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sumber hukumnya yaitu Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing, yaitu yang pertama ada transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap, dan yang keempat transaksi option. Untuk rukun transaksi sarf itu terdiri atas yang pertama pelaku, yaitu terdiri atas pembeli dan penjual. Yang kedua ada objek akad berupa mata uang, dan yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya ada akad wadiyah. Wadiyah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiyah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiyah ini ada dua. Yang pertama ada wadiyah amanah dan yang kedua ada wadiyah yadamanah. Sumber hukum dari akad wadiyah itu yang pertama ada Al-Quran. Salah satunya itu adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya yang kedua ada As-Sunnah, yaitu tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Selanjutnya ada rukun wadiyah, yaitu ada 3. Yang pertama ada pelaku yang terdiri atas pemilik barang, pihak yang menitip, atau muwaddi, dan pihak yang menyimpan atau mustauda. Yang kedua ada objek wadiyah, berupa barang yang dititipkan atau wadiyah, dan yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya sholat, puasa, bersuci, qisas, talak, dan lain sebagainya. Sumber hukumnya itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk rukun wakalah ini ada 3, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Yang kedua objek akad berupa barang atau jasa, dan yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad al-wakalah ini yang pertama ada salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal karena jika ini terjadi salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Dan yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Akad al-kafalah. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau makful anhu atau ashil. Sumber hukumnya itu yang pertama ada Al-Quran, salah satunya yaitu dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya atau Maryam. Yang kedua ada As-Sunnah. Ini dari Abi Umamah bahwa Rasulullah bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Rukun kafalah ini sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas pihak penjamin atau pihak berutang dan pihak yang berpiutang. Yang kedua, objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan. Dan yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya ada Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya
atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Untuk sumber hukum dari Qardul Hasan ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada Al-Quran, dan jika ia, orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya yang kedua ada as-sunnah. Orang yang melepaskan muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Untuk rukun Qardul Hasan itu ada tiga. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga, ada ijab kabul dan atau serah terima. Selanjutnya ada akad al-hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah. Jenis akad hiwalah ini ditinjau dari sisi persyaratannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan yang kedua ada hawalah al-mutalagah atau pemindahan mutlak. Sumber hukum dari akad al-hiwalah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutilah atau menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk rukun hiwala ini ada tiga. Yang pertama ada pelaku yang terdiri atas A. Pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil. B. Pihak yang berpiutang atau berutang atau mubal. C. Pihak pengambil alih utang atau piutang atau muhal alaih. Dan yang kedua ada objek akad, ini terdiri dari adanya utang maupun adanya piutang. Yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya yang terakhir ini ada akad al-rahan. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, jagar, atau tangguhan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Untuk sumber hukumnya, yang pertama ada Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang oleh yang berpiutang. Selanjutnya yang kedua ada As-Sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Rukun dari akad al-rahan ini ada tiga. Yang pertama pelaku, yang terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin, dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun, dan utang atau marhun bih. Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor. Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas atau harus spesifik. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.